لك يا زهراء. Do not look ya Zahra, go back, oh mother, they've killed my brother. Zainab said, do not look ya Zahra. He who has a why to live can bear almost anyhow. Siapa saja yang mempunyai alasan why can bear almost anyhow. Dia bisa menahan apapun cobaan yang dia terima. Perjalanan ungkap cinta kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci, itulah yang membuat kita datang ke tempat ini. Padamu ya Hussein, kami berduka, syahidmu ya Hussein, beraniaya. Padamu ya Hussein, kami berduka, syahidmu ya Hussein, beraniaya. Setiap napas kita, langkah kaki kita setiap hari harus ditujukan hanya untuk al-ma'sumin alaihissalatu wassalam. Tidak ada lain. Ini adalah cita-cita yang sejak kecil saya dambakan, karena sejak kecil memang guru-guru kami, kakek nenek kami, orang tua kami sudah menceritakan tentang peristiwa Karbala. Khususnya nenek saya sudah berkali-kali untuk menggelorakan untuk pergi haji dan juga berziarah kepada para imam dan para wali. Dan alhamdulillah untuk haji dan ziarah Rasul sudah saya lakukan, dan ini adalah ziarah kepada Imam Hussein, Imam Ali, dan juga para imam lainnya lagi yang ada di tanah Irak ini. Alhamdulillah ini perjalanan yang berbeda dengan perjalanan-perjalanan biasa, karena perjalanan ini luar biasa. Untuk awalan, ana akhraju min Lubnan ila Iraq, wa ma a'rifu ahad huna, walakin fima ba andma ati ila huna ka'annani ana as'aru ka'annani la a'ina wahdi, wallahi ka'annani ladayya ikhwah katsiran kulluhum yani yastaqbiluna jayidan wa ta'am wa sarab wa kullu syai' tamaman. Zainab said, do not look ya Zahra. Nah, baru pertama kali kan, kita ikut perjalanan itu kan semua orang tumpah ke situ dari berbagai macam negara kan, ras, nggak ada yang dipisahkan, dan mereka itu disatukan oleh Imam Hussein di situ, karena Imam Hussein dia satu aja yang mempersatukan kita semua dengan bahasa yang berbeda, dengan latar belakang berbeda, itu aja hanya satu Imam Hussein kan. Kalau mereka nggak ada di belakangnya tuh nggak ada yang, atau mereka belum dicocoki apapun, menurut saya secara fitrah masyarakat Indonesia itu sudah ada itu cinta kepada keluarga Nabi, itu menurut saya ya. Jadi kalau tidak ada yang mewas-wasi kayaknya tidak akan ada yang keberatan kan, mereka selalu Sayyidina Hussein gitu ya, Sayyidina Hasan. Jadi kalau mereka pasti polos, menurut saya sih mereka kayaknya mau aja ikutan ini asalnya, dan mereka oh ini napak tilas ya gitu, dulu keluarganya Nabi gitu kan melakukan ini gitu kan, terus mereka mau apa namanya tuh, bukan ngarap berkah, apa namanya bahasa, ngalap berkah tabaruk, misalnya orang Garut, orang NU itu kan mereka sangat itu kan sangat menjunjung tinggi para ulama gitu, berkah itu mereka sangat percaya sama itu. Jadi kayaknya nggak masalah menurut saya, gampang sih orang Indonesia.
adresi Çağırmahal befrma. Ağa befrma adresi befrma somune. Ağa befrma adresi edam. Kimi gir? Ağa befrma adresi Çağırmahal. Ketika kita berada di depan makam imam dan kita menyeru labaika ya Husain atau labaika ya imam, labaika ya maula, sebenarnya di situ dalam pikiran saya selalu terasa beban berat ketika mengungkapkan itu, karena ketika kita mengungkapkan kata-kata itu berarti kita harus melakukan apa ke depan sebagai bentuk dari ucapan labaika ya imam itu tadi. Kanjeng Rasul hapunten abdi mudolim nu teu mirosea berlayana putu Gusti Al Husain Abu Abdillah. Sebagai umat yang berusaha untuk mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, yaitu kehadiran agama Muhammadi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditegakkan, dipertahankan dengan seluruh pengorbanannya oleh Sayyidus Syuhada Imam Husain alaihissalam. Kita ingin itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita berusaha untuk berempati apa yang sudah dirasakan oleh keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tragedi yang maha besar ini agar tetap bisa dikenang oleh kita sebagai salah satu cara untuk menegakkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa orang mukmin itu dinilai dari 5. Salah satunya adalah berziarah Arba'in. Bait Arba'in itu menurut saya adalah kepatuhan dan kesetiaan kepada sang imam. Karena begitu banyak orang menyatakan kecintaan, kerinduan, tapi bisa dinilai dari perjalanan ini. Bukankah ibadahnya di Arba'in Walk ini adalah perjalanannya itu sendiri? Ibadahnya adalah berjalan kaki menuju Karbalanya itu sendiri. Dan juga bahkan kita menemukan hal-hal perkhidmatan yang sangat luar biasa di antara umat manusia ya. Ada 2 kelompok utama yang berziarah dan orang yang berkhidmat. Kita melihat bahwasanya mereka hadir ke sini dengan dasar kecintaan yang tulus ya. Tentunya puncaknya adalah karena kecintaan kepada Imam Husain. Sebelum ini kami adalah penziarah. Kami adalah penziarah Arba'in yang mana kami melihat bagaimana maukib-maukib di sepanjang perjalanan memberi makanan dan memberi khidmat kepada penziarah-penziarah. Jadi kami tertarik untuk menjadi pula orang yang memberi dan memberi khidmat juga kepada penziarah-penziarah. Jadi dengan itu setiap tahun dan insyaAllah dan tahun-tahun hadapan kami akan meneruskan usaha ini. Dan untuk maklumat, duit yang kami terima adalah daripada sumbangan
daripada orang-orang Malaysia. Yang pertama sekali dan yang terutama sekali adalah jemputan Imam Hussein. Jika kami ada duit, kami ada masa tapi tiada jemputan daripada Imam Hussein, maka ini tidak akan berlaku. Semua kedatangan kami ini adalah disebabkan dengan jemputannya Imam Hussein. Jadi kami berdoa supaya Imam Hussein menjemput kami sebagai pelayan kepada penziarah-penziarah Imam Hussein dan sebagai tetamu-tamu Imam Hussein. InsyaAllah. Bihaqil Hussein, ridhaka ya Allah. Labaika ya Hussein. Mengapa cinta kepada Imam Hussein? Banyak keluarga istri saya yang juga belum banyak mengenal Imam Hussein. Teman-teman saya juga yang menanyakan hal yang sama. Sebetulnya jawabannya banyak tentu saja, tapi yang bisa saya sampaikan adalah kita mencintai Imam Hussein, kita melakukan hal ini, kita melakukan perkabungan terhadap Imam Hussein karena junjungan kita Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama. Jika kita mencintai Rasulullah, apa yang membuat Rasulullah menangis, kita juga ikut menangis. Apa yang membuat Rasulullah bahagia, kita juga ikut bahagia. Dan inilah cara kita dalam meladani Rasulullah. Lalu mengapa kita melakukan ini? Mengapa kecintaan ini harus kita sampaikan dengan cara seperti ini? Karena saya adalah salah satu yang percaya bahwa cinta adalah sesuatu yang tidak bisa hanya dipendam saja. Cinta bukan sesuatu yang hanya di dalam hati saja. Cinta harus diungkapkan, cinta harus diekspresikan. Dan inilah bentuk ungkapan cinta saya, bentuk ungkapan cinta kami kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya yang suci. Berbahagialah saudara yang melangkahkan kakinya jejak demi jejak. Untuk setiap jejak itu ingatlah Allah Ta'ala bersumpah dengan jejak kaki kuda yang digunakan dalam peperangan penopang Islam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan pada kita kesempatan untuk melangkahkan jejak-jejak kaki kita itu. Bahkan dalam surat Al-Adiyat juga disebutkan, dan demi debu-debu yang berterbangan, demi debu-debu yang berterbangan yang diterbangkan oleh pacuan kuda itu. Jejak-jejak kaki para peziarah Arba'in bukan hanya mercikkan api, tapi memercikkan cahaya cinta yang tidak akan pernah padam selama-lamanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan pada kita kesempatan ziarah Al-Ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.